kami hormati direktur dan amal, kemudian kepada seluruh direktur, kepada para kasih dan juga kepada seluruh ustaz dan ustazah yang telah berhadir di dalam masjid besar. Tanpa lupa penghormatan kami kepada seluruh murid yang amal yang telah bersama-sama mengikuti Ramadan pada tahun 2022. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mendengarkan usulan singkat dari guru kita, yaitu Ustaz Azmi Abu Bakar Al-Sifah. Kepada beliau kita tempat kami bersama dengan seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat afiah, kesehatan mental kita masih Allah berikan kepada kita, dan tentu saja nikmat yang paling besar yaitu nikmat berada dalam iman dan Islam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang terus mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat itu. Sebaliknya, azab yang sangat pedih kepada orang yang mengingkari daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesempatan malam ini kami mengajak diri sendiri dan kepada kita semuanya, anak-anak kami, untuk terus mensyukuri nikmat Allah, nikmat umur yang telah Allah berikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan semampu kita dan terus mengupgrade diri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingin mendapatkan ridha Allah dalam setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. As'adun nas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, agar kita ini selamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fi daraini, di dua buah rumah, yaitu rumah dunia dan akhirat,
maka tentu saja kita coba secara tadarus, perlahan-lahan, terus menerus untuk mengikuti kedua-duanya Rasulullah dan terus memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kami takzimi guru kita bersama, Direktur Daya Jumlah Amal Dr. Andes Tunku Hamdani AR, kepada para wadir, manajemen Daya Jumlah Amal, guru-guru kami, para dewan guru, ustadz-ustazah sekalian, dan tentu saja kepada anak-anak kami, murid Daya Jumlah Amal, baik daripada kaum Adam maupun kaum Hawa, putra dan putri yang menjadi jamaah salat Isya, tarawih dan witir di Masjid Rawdatul Zahra pada malam ini. Alhamdulillah ala kulli hal, Ustadz masih berada pada malam ini di tengah kita semuanya. Sama-sama kita mengingat daripada nikmat Allah, sama-sama kita mengupgradekan diri kembali, sama-sama kita muhasabah diri, sudah sampai kemana kita melaju, sudah sampai kemana kita melangkah dari awal kelas 1 sanawiyah hingga hari ini. Apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan di Daya Jumlah Amal ini. Dulu kami di kelas 1 sanawiyah itu, kami dibuatkan jaket, kemana-mana ada mufradat, ada kata-kata yang sangat menginspirasi sekali bagi kami adalah min huna nabda, dari sini kita mulai segalanya kebaikan, mulai belajar fardu ain, belajar Al-Quran, belajar bahasa, kemudian dari situ perlahan-lahan kita terus menebar kebaikan, terus melaksanakan perintah Allah, menuntut ilmu sampai Allah mengakhirkan kita hidup di dunia ini. Anak-anak kami, putra-putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di malam ke-12 daripada bulan Ramadan. Artinya kita berada pada detik ini berada di 10 kedua daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, rahmah, maghfirah, itqum minan nar. Tentu tidak pernah kita bosan untuk mengingatkan diri dan kita semuanya untuk terus memanfaatkan waktu ini, memanfaatkan momentum besar ini, Ramadan ini, karena kematian tidak pernah mengenal usia. Syarat mati itu bukan tua, syarat mati hanya satu, yaitu pernah hidup. Oleh karenanya belum tentu Ramadan tahun depan kita masih merasakan bisa duduk bersama, bercakap-cakap, bercanda, tawa gembira seperti pada malam ini. Oleh karenanya apa yang telah Allah berikan itu, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terus ketika Allah berikan peluang, manfaatkan peluang itu, karena peluang tidak akan pernah datang dua kali. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rawdatul Zahra ini, tentu saja kita manfaatkan kesempatan ini, kesempatan untuk terus belajar, untuk terus beribadah di bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi Ustaz ingatkan supaya suaranya dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya sudah sunyi senyap semuanya. Ya, sunyi senyap sebelah sana, sebelah sini, sebelah putri. Aman ya? Aman. Bersabar. Ada kalanya kita harus mendengar, seperti hari Jumat yang laki-laki dipaksa, syariat ini memaksa kita untuk mendengar. Juga seperti malam ini, bersabar ya. Orang sabar subur, nggak sabar masuk kubur. Sekali lagi ya, orang sabar nggak sabar masuk kubur. Ya,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dicium tangannya oleh para sahabat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi itu ada 300.000, bahkan lebih sahabat Nabi, ya, 300.000 orang. Tapi di antara sahabat Nabi ada orang-orang mulia yang dicium tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dicium tangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tangan itu ketika dicium oleh Nabi, maka haram neraka baginya. Yadun la yamassuhan nar abadan. Di mana tangan itu yang pernah dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan itu haram neraka baginya. Siapa sahabat itu? Yang pertama, ada sahabat Nabi yang dicium tangannya, yaitu namanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Ini orang dicium tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang berasal dari Ansar, masuk Islam di umur 31 tahun dan meninggal di usia di umur 37 tahun. Jadi kurang lebih dia berada dalam Islam selama 6 tahun aja, 7 tahun atau 6 tahun. Itu Sa'ad bin Mu'az. Kenapa, ada apa gerangan? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang begitu rajin dalam bekerja, berusaha, setiap aktivitasnya itu sangat rajin sekali. Sa'ad bin Mu'az dulu itu, tanda orang rajin itu dilihat dari tangannya. Rajin bekerjanya ada, alamat rajin bekerja itu ada di tangan, yaitu tangannya kasar. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu lakukan wahai Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az, ya. Sa'ad bin Mu'az mengatakan, aku bekerja ya Rasulullah, siang malam aku bekerja. Kemudian Rasulullah pegang tangan Sa'ad bin Mu'az, kasar. Karenanya orang-orang dulu itu, orang-orang tua dulu itu aib kalau tangan lembut itu, yang laki-laki ya, khusus laki-laki itu jadi aib, pemalas. Kalau dulu ya, dulu ya, kalau dia ingin melamar perempuan maka langsung ditolak karena tangannya lembut, bermakna dia itu pemalas. Orang-orang dulu itu pemalas ini banyak akalnya dulu, Jamal ya, banyak akalnya. Ambil nasi, kerak nasi itu, kemudian dia meremas kerak nasi itu agar tangannya kasar. Itu trik mereka ya, walaupun sekarang memang tidak relevan lagi dan sudah berbeda konteksnya ya, karena hari ini pekerjaan sudah meluas, berbagai macam IT dan seterusnya. Yang jaro tumbon ya, tumbon, tombol semuanya itu, tombol-tombol semuanya. Dulu keras, semuanya pegang cangkul, bernalun dan seterusnya. Jadi keras, kerja keras. Sa'ad bin Mu'az ini orang yang tangannya itu sangat keras sekali. Rasulullah cium tangannya, dan ini tangan yang diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'az. Meninggal beliau, dengar semua ya, sebelah sana ya. Meninggal Sa'ad bin Mu'az ini ketika perang Khandaq, dan menariknya, mulianya, Sa'ad bin Mu'az ini meninggal di pangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu meninggal sebagaimana sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau selalu main mahjong, meninggal ketika main mahjong. Nauzubillah ya, meninggal ketika main game, lagi balap-balapan. Nauzubillah. Husnul khotimah meninggal ketika lagi membaca Al-Quran, lagi salat, lagi ceramah seperti ini ya, astagfirullahaladzim.
Jadi memang harus seperti itu. Kebiasaan kita itu membawa kita kepada keadaan kita ketika meninggal kelak. Makanya para ulama itu dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falembani juga mengatakan bahwa alamat su'ul khatimah bagi orang yang dia itu ketika azan berkumandang dia berbicara. Ketika azan berkumandang berbicara, maka orang itu su'ul khatimah. Orang-orang tua dulu itu sangat jaga adab. Jangan kita itu menghafal doa-doa, doa masuk WC, doa masuk masjid waktu TPA saja. Kenapa tuh? Waktu TPA saja. Waktu masih kecil kita hafal doa-doa itu. Hadis-hadis kita hafal, matan arba'in kita hafal. Apa terjadi? Apa yang kemudian yang terjadi setelah itu 10 tahun kemudian? Lupa semuanya. Karena kita nggak mengamalkan itu. Amilin. Yang perlu sekali adalah ilmu itu diamalkan. Ya. Kami kemarin kelas 6, putra-putri belajar di kelas bahas tentang 10 hal mubazir. Ya. 10 hal yang merugikan. Salah satunya adalah mubazir waktu. Mubazir waktu nggak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Yang sudah belajar dilupakan. Mubazir ilmu. Ya. Ilmu hanya digunakan untuk main mahyong aja, ya. Yang lain enggak seperti itu. Ilmu enggak diamalkan, ya. Amilin, mengerjakan, mengamalkan ilmu. Makanya ada ulama yang dia pernah lupa, beliau pernah lupa ketika masuk WC lupa baca doa. Itu nangisnya luar biasa, lama nangisnya. Memendam penyesalan yang luar biasa tok karena lupa doa masuk WC. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Jadi Ramadan ini menjadi bulan, malam ini menjadi waktu untuk mengingatkan kita akan hal-hal itu, masa kecil kita. Bagaimana ketika kecil kita sangat rajin, ya, belajar, balai dan seterusnya. Kok hari ini udah malas? Jadilah itu muhasabah untuk hari ini, ya, malam ini. Ada Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang begitu mulia, hidupnya mulia, masuk Islam hanya 7 tahun, habis itu meninggal, dicium tangannya oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Nabi yang kedua yang dicium tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, semoga ada nama di sini, ya. Kalau ada boleh berdiri sebentar aja seperti itu, jangan lama-lama. Namanya adalah Mu'az bin Jabal. Ada? Ada, ya? Ada. Mu'az bin Jabal itu sahabat Nabi yang dicium tangannya oleh Rasulullah, sama seperti Sa'ad bin Mu'az. Kalau yang pertama namanya Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Mu'az bin Jabal. Ini orang juga pekerja keras, rajinnya luar biasa, nggak malas. Nabi itu doakan umat di pagi hari, ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Jadi pagi hari itu idealnya bukan waktu untuk bermalas-malasan. Saya nggak bilang tidur, ya, bermalas-malasan. Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal ini orang Ansar yang paling paham halal dan haram, yang diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman untuk mengajarkan masyarakat Yaman akan agama Islam, syariat Allah. Mu'az bin Jabal taat kepada Allah, rajinnya luar biasa. Yadun la yamassuhan nar abadan, di mana tangan itu tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Kasar tangannya. Karena kenapa? Rajin bekerja, siang malam dia bekerja. Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian ini sahabat yang kedua. Yang ketiga adalah sahabat Nabi yang dicium tangannya oleh Rasulullah, tentu saja anak beliau sendiri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
anaknya Rasulullah perempuan, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicium tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini anak yang tidak manja, tidak membangga-banggakan dirinya ini sebagai anak Nabi, enggak ada seperti itu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu masyghoulah, sibuk dia dengan mengaduk adonan tepung, gandum dan seterusnya, bekerja, mencuci pakaian, bekerja luar biasa. Pernah suatu kali Sayyidah Fatimah minta pembantu sama Rasulullah untuk meringankan pekerjaannya, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak oleh Rasulullah. Kayak hari ini, kita hari ini minta iPhone sama orang tua, ditolak itu. Ditolak pohdor ya, gantung diri. Nauzubillah, nauzubillah. Contoh ya. Contoh seperti itu ya. Ngambek luar biasa. Belajar kembali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, perempuan loh. Bukan laki-laki, perempuan. Anak Nabi. Rasulullah itu diuji luar biasa di tengah masyarakat Quraisy yang membangga-banggakan. Sebelah sana aman. Orang sabar? Enggak sabar? Masuk kubur. Di tengah masyarakat Quraisy, Rasulullah itu tidak memiliki lagi anak laki-laki. Ya, kesemua anak laki-laki Rasulullah diwafatkan ketika kecil. Abdullah, Ibrahim, terakhir ada Ibrahim, ya, Qasim, ya. Yang tinggal hanya anak perempuan di tengah masyarakat yang membangga-banggakan anak laki-laki. Ujian yang luar biasa. Ya. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz doakan yang mendengar, yang fokus ya. Saya doakan semoga pada malam yang penuh maghfirah ini, penuh berkah ini menjadi sukses semuanya. Menjadi husnul khatimah insyaallah. Ya, kembali lagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sahabat anak Nabi, putri Nabi ya, yang dicium tangannya karena rajin, karena ta'zim, apresiasi Rasulullah kepada orang-orang yang rajin, tidak malas. Ijhad wala taksal wala takun fanadamatul uqba lima yatakasal. Berusahalah, berjuanglah, dan janganlah kamu malas. Wala taksal, fanadamatul uqba, maka alamat menyesal bagi orang-orang yang yatakasal, orang malas. Ya, maka apresiasi. Rasulullah itu memuliakan loh orang-orang yang rajin. Konteks kita hari ini rajin belajar, rajin dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, khususnya fokus selama kegiatan di bulan Ramadan ini di daerah Jemaah Amal. Ya, jangan sia-siakan. Ustaz sudah merasakan, kami ya sebagian di sini juga sudah merasakan apa yang kalian rasakan yang duduk di sini. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya, kami juga duduk di sini seperti ini. Ya, semuanya akan indah pada waktu ada waktunya. Ada proses, ada tadarruj yang mesti kita lalui. Proses. Kurma itu, kurma ya. Kurma itu ada berapa macam itu? Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa jenis kurma itu ada 6 macam, ada 7 macam. Ya. Ada kurma yang masih sangat kelat ya. Masih sangat mudah sekali, kemudian ada yang kurma yang sudah agak lunak dan seterusnya. Jadi proses, semuanya butuh proses ya. Pajuh pisang wale ya, dikit-dikit, perlahan-lahan ya. Kalau jatuh bangun lagi, cari circle kawan-kawan yang punya banyak semangat ya, yang rajin ya, maka kita itu akan terikut ya, juga akan kerajinan. Sama seperti kawan tadi, circle perlu sekali. Dalam kaidah Arab, syair Arab disebutkan nahnu ibnul bi'ah, kita itu adalah anak lingkungan. Anak-anak kami semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 orang yang dicium tangannya oleh Rasulullah. Padahal banyak sekali sahabat-sahabat Nabi itu, ratusan ribu sahabat Nabi, tapi Nabi mengapresiasi ada orang-orang yang rajin, tangannya kasar. Ya, makanya para sahabat-sahabat Nabi itu kalau tidak rajin,
ya, maka tidak akan pernah Islam sampai ke tempat kita hari ini. Mereka berjuang, berdakwah, ya, menimba ilmu, kemudian membagikan ilmu itu, menyebarkan Islam sampai kepada kita, diteruskan oleh para alim ulama, oleh tabi'in, ya, diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya, sampai kemudian datang penjajah-penjajah. Orang Melayu bilang orang-orang kulit putih, datang penjajah ke tempat kita. Ulama-ulama berjuang, ya, melawan Portugis, melawan Belanda, ya, melawan Inggris. Kenapa? Satu hal yang mereka bawa ke tempat kita, ya, indatu kita dulu itu berjuang luar biasa, berperang dengan mereka. Alasannya hanya satu, mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, mempertahankan iman, supaya kita ini masih dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang dipertahankan. Karenanya para ulama itu bertungkus lumus, kalau orang Melayu bilang, ngabe-ngabe, berperang, nyawanya dikorbankan, ya, nyawanya dikorbankan. Sehingga tidak jarang, banyak sekali para ulama-ulama syahid, ya, syahid dalam berperang. Itu ditemukan di bajunya, di kantong bajunya itu dalailul khairat, wirid-wirid, ya, salawat-salawat kepada baginda Rasulullah SAW ditemukan itu. Bukan mahyong ditemukan, ya, bukan ship judi online dan seterusnya, bukan itu yang ditemukan, ya, bukan sabu-sabu, tapi yang ditemukan adalah dalailul khairat, keberkahan, ya. Makanya sekali lagi di setiap pertemuan, ya, Ustaz selalu mengingatkan kita, ya, cari keberkahan. Ramadan ini bulan penuh berkah, cari keberkahan itu. Cari keberkahan itu dalam bacaan Al-Quran kita, cari keberkahan itu dalam aktivitas ibadah kita, setoran Al-Quran kita. Cari keberkahan itu ketika kita bermulazamah dengan guru kita. Cari keberkahan itu, hati-hati, ya. Kalau berkah di umur, maka umur itu akan senantiasa baik. Kalau berkah itu di makanan, maka kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua dulu itu sehat-sehat badannya, ya. Orang-orang tua dulu. Kenapa? Rajin baca doa ketika makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Kita hari ini enggak seperti itu, ngap semuanya, makan terus. Ya. Kamu siapa namanya? Arif. Ngap terus, makan, ya. Jadi tidak lupa untuk membaca doa. Sekali lagi tadi ada ulama yang nangis gara-gara lupa baca doa. Karenanya ketika kita memulazamahkan itu, maka orang beriman, kita sebagai orang beriman, ya, akan mendapatkan sifat jamal. Apa itu sifat jamal? Bukan jamal ini, ya. Sifat jamal, ya. Jamal itu maknanya adalah indah, keindahan. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran itu berisi lafaz-lafaz yang indah, ayat-ayat yang indah. Wassama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud. Indah semuanya, bintang-bintang bertaburan, ya, gunung-gunung, indah semuanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran mempengaruhi lidah kita, ya, mulut kita ini, ruh kita, untuk juga mengucapkan hal-hal yang indah. Dan perilaku kita, sifat kita juga akan indah. Tidak membuli kawan, tidak mengganggu kawan, punya akhlak, punya adab seperti itu. Ini sifat jamal dengan asar atau pengaruh daripada ibadah kita, bacaan Al-Quran kita. Orang sabar, semuanya nggak ada suara. Orang sabar, nggak sabar, ya, alhamdulillah. Ya, as-sabru diya, ya. Sabar itu adalah cahaya. Dalam redaksi itu nggak disebut as-sabru nur. Nur cahaya juga, diya cahaya juga. Tapi kalau nur itu bulan, cahaya terpantul dari bulan. Tapi kalau diya cahaya yang terpantul dari matahari. Jadi perlu tenaga ekstra kalau kita ingin bersabar seperti itu, ya. Sabar dalam ibadah kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar baca Al-Quran, sabar dalam belajar bahasa, sabar dalam belajar IT,
ya akan mendapatkan sifat jamal, indah tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat seorang mukmin itu akan mendapatkan sifat kamal. Apa? Sifat kesempurnaan. Sifat kamal itu kesempurnaan. Orang beriman akan selalu ingin dia itu yang terbaik. Nggak mau yang jelek ataupun yang biasa-biasa saja, nggak mau. Orang yang beriman idealnya dia mau yang terbaik, baju yang terbaik, bukan baju mahal ya, baju yang terbaik, peci yang terbaik, sandal juga yang bukan sandal curian ya, jangan curi sandal kawan. Ya, orang-orang yang pernah masuk di daya ya Jemaah Amal ya, itu punya semua pengalaman kecurian sandal. Yang kedua adalah kamal. Ashabul Kahfi tidurnya berapa tahun itu? 300 tahun ya, 311 tahun. Ya. Ashabul Kahfi itu ketika bangun dia tanya sama kawannya, minta sama kawannya. Ada kawannya nanti ada nama-nama Ashabul Kahfi itu Martunius, Muksalmina, siapa lagi, Martunis ya, dan lain sebagainya, banyak riwayat. Ashabul Kahfi itu minta sama kawannya, undur ayyuha azka ta'aman, wahai kawanku, carilah makanan yang terbaik di negeri ini. Makanan yang terbaik. Orang beriman itu ingin yang terbaik. Begitu juga dalam Ramadan ini kita ingin yang terbaik semampu kita. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan, dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah akan ampuni orang ini. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab hadis ya Fathul Bari beliau, semuanya dengar sebelah sana, yang putri juga, putra sebelah sini, kita mau penghabisan terakhir insyaallah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa syarat diampuni dosa ada dua di situ dalam hadis itu, yaitu dengan beriman, puasa dengan beriman dengan penuh keimanan, dan yang kedua mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anak-anak kami semuanya, ini nasihat yang terakhir ya, bukan wasiat Ustaz yang paling akhir, bukan ya. Nasihat yang terakhir, dengar semuanya ya. Oke. Abdul Ghafur, dengar semuanya. Semuanya. Oke. Manfaatkan sisa-sisa waktu di daerah Jemaah Amal. Manfaatkan kesempatan kita berada di daerah Jemaah Amal ini di bulan Ramadan ini ya. Terutama sekali jangan pernah malas, rajin, dan asah skill. Yang paling penting skill, asah skill. Semua kita ini lahir dengan keistimewaan yang luar biasa, yang kadang kita nggak tahu itu. Momentum kesempatan berada di Jemaah Amal untuk meraba, untuk mengasah kemampuan-kemampuan kita yang kita kadang nggak tahu itu. Kawan kita nggak mau tahu tentang kita. Yang bertanggung jawab kepada kita adalah diri kita sendiri. Asah skill. Orang yang punya skill akan selamat, akan sukses. Begitu kalam para ulama. Hudhud, burung hudhud itu mau dibunuh oleh Nabi Sulaiman karena terlambat datang dalam rapat. Tapi burung hudhud ketika pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman, dia mengatakan apa? Wahai Nabi Allah, aku membawa berita yang kamu nggak mengetahuinya, sehingga hudhud ini selamat. Nabi Yusuf alaihissalam ya, juga beliau langsung memberitahu bahwa beliau bisa mentakwilkan mimpi, skill yang menyelamatkan beliau dan membuat beliau menjadi orang-orang yang falah, orang sukses, menjadi menteri ekonomi dan seterusnya. Jadi jangan pernah lupa untuk mengasah skill dan tunjukkan performa kalian. Jangan pernah malu ya, tunjukkan performa kalian. Asah skill, kalau diminta amanah menjadi ini menjadi itu ya. Ketika diminta amanah, Allah akan bantu kalian. Jangan pernah menolak, karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah. Terlalu rajin, jangan pernah malas ya. Ustaz doakan kepada kita semua mendapatkan kesuksesan, keberkahan ya, selamat dunia akhirat ya, dan mendapatkan ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala
aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.